Sudah. Proses ini diharapkan nanti menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah, yaitu di SMK SPGRI 200 yang berpihak pada murid. Karena di awal pembelajaran pada modul 1.1 adalah filosofi pendidikan KHD, di mana istilah yang paling populer adalah pendidikan yang menghamba kepada murid. Mungkin nanti Bu Yus akan menjelaskan lebih lanjut terkait pendidikan yang menghamba kepada murid itu seperti apa. Selanjutnya, diskusi hari ini merupakan proses dari pembelajaran Ibu Yusvita untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama murid, kemudian rekan sejawat, dan juga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sini. Angkanya sudah diisi Bu Yus? Umpan balik sudah semuanya. Ya, nanti saya cek. Selanjutnya, meskipun ini adalah tahap belajar untuk Ibu Yusvita, namun proses diskusi ini nanti diharapkan menjadi refleksi kita semua terhadap visi sekolah Bapak Ibu sekarang tempat mengajar dan bertugas. Sehingga nanti diharapkan semua pihak itu ikut terlibat aktif dalam diskusi. Jangan sampai nanti setelah ditetapkan visi dan misi sekolah ini masih ada ganjalan di hati. Oh, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi nanti diharapkan visi dan misi sekolah itu sudah terbentuk dan fix, tidak ada perubahan lagi. Jika pastinya dulu sudah ada visi dan misi sekolah Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kita lihat lagi apakah masih relevan atau adakah yang perlu perbaikan. Bapak Ibu, mungkin pendidikan guru penggerak ini bukan hal yang baru untuk panjenengan semua. Nah, saya tadi sempat berbincang dengan Pak Doman Buri, senior saya, tetangga saya juga, panutan di perumahan, Bapak Ustadz yang sehari-hari saya panggil Pak Camat. Karena tadi begini Bapak Ibu ya, saya ngobrol dan berjalan ini sedikit aja, lalu saya bilang, Pak, nanti masuk ruangan saya formal ya Bapak ya. Iya, di luaran kami, ya memang kami adalah bertetangga sudah sangat lama dan kenal baik seperti itu ya. Tadi saya sempat ngobrol, kok ke arah sini Bu? Kenapa? Karena saya tadi wawancara dengan Pak Damanuri, alhamdulillah beliau sudah mendaftar CGP. Bapak Ibu, sedikit pengantar dari saya, monggo Bapak Ibu jika ada kesempatan untuk mendaftar CGP yang usianya belum 50, Bapak Ibu silahkan mendaftar. Ini saya bukan promosi atau endorse ya. Kita tidak usah memperdulikan nanti jadi pejabat, nanti jadi KS, jadi pengawas, tidak usah ke situ dahulu. Atau ada nanti yang bilang, paling ganti menteri, ganti kebijakan. Yang penting satu, kita dapat ilmu. Dua, kita dapat teman, bukan hanya dari Nganjuk. Insya Allah nanti Bapak Ibu tujuannya, rohnya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Dari mana saja? Yang pastinya dari seluruh wilayah Indonesia. Tidak usah takut akan bayang-bayang. Apakah Bu Yusvita selama ini nampak terlalu tegang ikut CGP Bapak Ibu? Enggak ya? Santai ya? Jujur ini. Apakah Bu Yusvita nampak panik kalau saya mau datang dan tidak bisa tidur? Tidak. Nah, berarti enggak. Saya kan baik hati dan tidak sombong ya Bu Yus ya. Ya, Bapak Ibu insya Allah nanti kita akan bertemu masih kurang pendampingan 3, 4, 5, dan 6. Jadi insya Allah setiap bulan semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa bersua. Jangan bosan-bosan melihat saya beberapa bulan ke depan. Ya, oh iya, dan yang selanjutnya rumah saya hanya beberapa langkah dari sini, 1 gang dengan Pak Damanuri. Monggo katurang pinarak jika panjenengan mungkin ada waktu longgar. Oke. Bu Yusvita sudah dibagikan terkait yang visi dan misi, sudah ada ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu,
Itu tadi perkenalan dan pengantar singkat dari saya. Selanjutnya nanti saya tidak menilai Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tidak menilai, tapi saya mengamati jalannya diskusi. Ya, jadi Bapak Ibu saya mohon dengan sangat tidak usah nervous, tidak usah seperti di skenario, tidak usah takut bahwa saya akan ngejudge atau saya akan memberikan kritik, sama sekali tidak. Saya hanya mengamati bagaimana jalannya diskusi terkait prakarsa dan perubahan visi di sekolah. Maka dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yusvita. Ngajak agak tegang kan ya, pagi-pagi kok tegang. Padahal saya juga tegang. Tadi malam saya buat PPT itu, terus itu ada WA juga, Bu Mami, Pak Nur Kusen, Bu sudah ke Pak Slamet pengawas nganjuk itu. Oh iya Bu, saya masih buat PPT yang IKL itu, jadi akhirnya disambi-sambi. Agar tidak tegang Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Oke, stand up please, berdiri dulu sebentar. Breakingnya nyanyi ya Bapak Ibu ya, nyanyi pada hari Minggu ya, gerakannya Ibu Iva Muntazah selaku Majapahit Kabupaten Nganjuk Angkatan 7, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK BE 20 Sono. Di sini adalah saya di sini untuk memberikan sebuah pemaparan atau kita diskusi sharing bersama-sama, tidak merubah yang kemarin aku sampaikan, tapi di sini adalah kita bisa menambahkan atau kita diskusi apakah visi kita sudah sesuai dengan Program Pancasila atau sudah sesuai dengan kebutuhan pada murid. Ya, di sini tujuan kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Susunan acara sudah disampaikan oleh Bu Iva Muntazah. Nah, sebelum menginjak ke visi kita, yaitu kita melihat dulu dari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah sedikit sudah disampaikan oleh PP kita tadi tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu kita berpihak pada murid. Di sini adalah pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian
Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu Bapak Ibu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, ya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Jadi anak itu sudah punya sifatnya masing-masing. Dasarnya itu sebenarnya semuanya baik. Kita itu berada dalam lingkungannya bagaimana, dan tugas kita itu adalah membimbing dan menuntunnya ke arah yang lebih baik. Apa arti visi bagi seorang guru? Nah, sekarang ini apa visi, sebelum kita melihat pada visi, itu apa arti visi bagi seorang guru adalah visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah. Nah, di situ jelaskan sebagai seorang didik saya mempunyai cita-cita. Nah, ini kan misalnya visi tadi, lingkungan belajar yang bersih, nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian guru yang ramah, tauladan, yang baik, semangat menuntun dan memotivasi murid sesuai kodratnya. Fasilitas sekolah sesuai kebutuhan murid dan warga sekolah yang saling mendukung. Impian saya, cita-cita saya. Terus kan visi kan tadi menunjukkan sebuah buah bintang yang arah, kemudian mempunyai sebuah cita-cita itu adalah visi. Ini visi yang ingin saya atau yang ingin saya harapkan, keterkaitan dengan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak itu adalah nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Next, untuk peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nanti kalau penjaringan semua masuk di guru penggerak, nah, di sini ada peran dari seorang guru atau nilai-nilai dari seorang guru. Kemudian keterkaitan dengan visi guru penggerak, itu visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, di sini Bapak Ibu sudah familiar ya dengan gambar skema seperti ini. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Nah, itu profilnya sesuai dengan nanti yang kita harapkan. Agar visi atau ini dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu adanya upaya nyata, yaitu untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya visi tersebut kita terlaksana bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu perlu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama bagja. Apa bagja? Bagja itu adalah akronim atau singkatan Bapak Ibu. Jadi bagja itu apa, kita mengulas dulu apa dari arti paradigma inquiry apresiatif. Yang dulu yang tadi saya tulis, jadi inquiry apresiatif dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendapat IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi ke arah yang lebih baik. Kemudian sebelum menginjak ke dalam baca tadi, sebelum melakukan tahapan baca, visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi prakarya
prakasa perubahan. Pernyataan prakasa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakasa perubahan dapat dibantu dengan model ATAP. Apa ATAP? A. Awal aset. Kekuatan, aset atau modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, di sini ada kata atap, berarti kalau sebelum membuat sebuah visi pasti kita memperhatikan hal seperti ini, dari aset atau awal kekuatan, tas modal atau sekolah pada murid itu bagaimana. Sebelum kita yang dibutuhkan murid itu apa. Kemudian tantangan. Nah, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai suatu misi. Dilihat dulu lingkungannya bagaimana, tantangannya atau kekurangannya apa. Kemudian aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Itu aksi. Jadi kemudian setelah kita membuat sebuah awal atau aset itu, kemudian kita melihat tantangan atau kekurangannya apa, kemudian kita aksi atau bertindak. Next, pembelajaran. P-nya adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, itu turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks. Adalah dari elemen dan sub-elemen. Di sini ada dimensi elemen atau sub-elemennya. Jadi Pancasila itu apa saja. Di visi itu tidak semuanya melulu harus dimasukkan, tapi di situ yang dibutuhkan siswa kita itu yang mana? Atau mandiri kah, atau teraturkan, atau kolaboratif, atau bagaimana? Ada tadi berapa Bu? Pelajar Pancasila? 5. Nah, tadi dibilang sebelum menginjak ke Bagja kan ada infrastruktur, kemudian sebelum membuat sebuah visi ada atap. Nah, di sini rancangan strategi perubahan Bagja itu apa? Nah, sebelum membuat visi ada misalnya pertanyaan-pertanyaan. Ada rancangan strategi perubahan Bagja itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran A-nya, G-nya adalah gali mimpi, kemudian J-nya adalah jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Jadi membuat visi misi itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi harus ada seperti ini. Kemudian ini yang lebih paham Pak Nukusen yang sudah dulu sudah berkecimpung dalam kurikulum dan kesiswaan. Kemudian itu ada, jadi buat pertanyaan dulu, kira-kira apa saja yang dibutuhkan siswa kita itu lingkungannya bagaimana. Kemudian ambil pelajaran. Tadi ada hubungannya keterkaitan dengan kekurangan tadi apa, ada mungkin suatu perubahan di sekolah itu yang harusnya bagaimana. Kemudian gali mimpi atau cita-cita kita ini, siswa kita ini menjadi seorang apa. Setelah kita nanti setelah lulus dari sini diapakan, siswanya menjadi seorang yang bagaimana gitu ya. Kemudian jabarkan rencana. Setelah itu atur eksekusi atau tindakan atau nanti fitnya pada visi kita itu apa. Nah, buat pertanyaan itu banyak Pak Bu ya. Itu tadi yang sedikit saya jabarkan. Buat pertanyaan itu define, itu pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi arahnya mau dibawa kemana siswa kita. Kemudian ambil pelajaran itu namanya discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan impian untuk menemukan suatu kekuatan. Kemudian semua itu panjang. Gali mimpi.
Gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat suatu bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi yang tadi dijelaskan tadi untuk gali mimpi itu, mimpi kita ini menjadikan murid seperti apa gitu. Kemudian jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan ini di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah yang selanjutnya yang akan memudahkan keseluruhan dari perencanaan atau pencapaian tadi, atau eksekusi atau deliver. Jadi pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan. Siapa yang berperan? Siapa saja berperan? Ada guru, kepala sekolah, kemudian ada komite, kemudian ada peserta, nah itu. Atau eksekusinya, siapa yang berperan dan berperan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kalau di SMK atau di tingkat atas ini ada waka, nah, kemudian ada komite, ada wali murid atau orang tua, ada peserta juga. Next. Sekarang di sini adalah sebelum membuat visi kita itu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kita kan sudah punya visi sekolah Bapak Ibu yang terpampang di sana di pintu masuk itu. Itu ada kita lihat merumuskan kalimat ini. Jadi kalimat ini tadi yang dengan baca nanti kira-kira sudah sesuai tidak dengan visi yang sudah ada. Ini saya bagikan pertanyaannya. Tolong nanti diisi ya Bapak Ibu. Nanti dari isian nanti kita diskusikan bersama-sama. Waktunya tapi ya disesuaikan. Oh ya, ini satu dulu merumuskan kalimat rumpah dan kalimat visi sekolah, yaitu satu kita memimpikan murid-murid yang apa? Menurut panjenengan, menurut hati nurani panjenengan di sini nanti satu-satunya tidak sama, persepsi orang berbeda-beda. Yang diimpikan itu apa? Muridnya seperti apa? Kita memimpikan murid-murid yang apa? Nah, dengan melihat visi yang sudah ada di sekolah, di bawahnya itu ada visi yang ada di sekolah, itu sudah sesuai tidak dengan harapan kita. Atau jawabannya satu-satunya kita pikirkan murid-murid yang seperti apa? Mungkin sudah ini dibahas. Kita percaya bahwa murid adalah ini yang kedua ya Bu Yus, kita percaya bahwa murid adalah, saya pribadi percaya bahwa murid kita adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini. Mungkin ada. Kita percaya bahwa murid itu generasi bangsa, penerus bangsa, dan setiap
individu, setiap murid itu mempunyai bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Itu yang perlu kita kembangkan, kita gali, kita dukung agar berkembang dengan baik. Ampun. Terima kasih luar biasa jawabannya. Jadi intinya mengembangkan sebuah keterampilan, nggih. Dua yang bisa dari kalangan kita percaya bahwa murid adalah satu lagi mungkin Pak Nur. Memimpikan murid-murid yang satu dewasa. Maksudnya dewasa itu karena SMK itu adalah bisa bertanggung jawab nantinya terhadap tindakan perbuatan yang dilakukan sehingga dapat hidup berkomunikasi dengan masyarakat seperti Kiai Dewatoro tadi. Terampil pun belum cukup, tapi yang penting adalah mandiri juga belum cukup, yang paling penting adalah berakhlak mulia. Jadi dewasa, terampil, mandiri, namun juga berakhlak mulia. Terima kasih Pak Nur Husain jawabannya luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa? Oh iya. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau menjawab pertanyaan Bu Yus, masa dari tadi saya diam aja? Kan gak enak. Begini Bu Yus, di sekolah dari bermacam-macam pendidikan yang kita didik pada siswa kita, yakni tentu ada yang dari PAI, ada yang dari bahasa Inggris dan sebagainya. Pada akhirnya satu intinya yakni di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Jadi bagaimana kita membentuk karakter siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang baik juga menjadi jauh yang lebih baik. Begitu kira-kira Bu Yus. Yang memberikan pendapatnya mungkin untuk nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Menurut saya pribadi, pendidikan karakter. Itu seperti apa? Seperti sopan santun, unggah-ungguh, kemudian menggunakan lisannya dengan baik dan berakhlak mulia, serta bagaimana cara kita berbicara pada yang lebih tua dan sebagainya. Seperti itu. Next, untuk pertanyaan selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kan di sini berarti kita melihat murid itu seperti apa. Sebelum menginjak ke visi, kita harus melihat berbadan murid itu seperti apa. Murid sekolah kita itu sadar betul bahwa kan kita di lingkungan pendidikan juga. Mungkin ada pendapatnya untuk yang keempat ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ada yang bisa memberikan pendapatnya yang nomor 4. Mereka mungkin sudah itu. Saya bisa menjawab untuk yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tata tertib atau peraturan di sekolah harus ditaati. Tidak boleh dilanggar, jadi harus mentaati apa itu peraturan sekolah, bagaimana cara menerapkannya di sekolah dan dilanggar. Seperti itu, Bu Yus. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan modal penting untuk menjadi individu yang kompeten di dunia kerja.
Selain belajar juga mereka sadar bahwa memiliki akhlak budi luhur yang baik itu juga penting untuk mengembangkan karakter diri masing-masing murid tersebut. Oke, monggo Bu Mami. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya percaya bahwa murid kita itu merupakan aset bangsa dengan karakteristik yang sangat unik, sehingga kita harus bisa menjaga mereka, yang mana kita menjaga dengan dikembangkan sesuai potensi dari masing-masing siswa, terutama sesuai dengan kompetensi dan kodratnya sebagai manusia yang harus kita manusiakan. Jadi siswa sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memanusiakan manusia, dalam arti bahwa kita harus memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada murid kita, bahwa mereka itu adalah aset bangsa kita. Sampun Bu, matur suwun. Terima kasih Bu. Untuk tadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalimat numpang yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Oke, Bu Widya lagi, monggo. Untuk yang kelima ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan pembelajaran yang terpusat pada murid dan menerapkan sikap profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila seperti apa yang tadi Bu Yus? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang sama, pertanyaan yang sama. Kita warga sekolah ini yakin untuk selain tadi Bu Widya mengatakan melakukan pembelajaran pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagi jawaban lain, warga sekolah ini yakin untuk bagaimana? Kita warga di sekolah ini yakin untuk, karena warga di sekolah itu terdiri dari siswa, guru, murid, dan yang lainnya. Maka di sini kita warga di sekolah yakin untuk berkeinginan mencapai harapan dan impian bersama yang tercermin dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Hanya itu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Nana ngomong lagi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ilmu dan budi pekerti yang baik memiliki banyak manfaat untuk murid dan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Ada lagi? Yang keenam, yang pertanyaan terakhir, setelah itu kita diskusikan sama-sama dari poin-poin atau tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa tadi Bu Nana mengatakan ilmu dan budi pekerti. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada lagi.
Bu Yuni? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita seluruh warga sekolah ini kan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang mana kita ini bisa disebut sebagai satu keluarga. Nah, setiap warga sekolah ini berarti kan kita memiliki peran dan tugas yang berbeda. Meskipun kita memiliki tugas dan peran yang berbeda, tetapi kita karena ini satu lingkungan keluarga, maka kita harus saling menghormati dan harus bekerja sama demi terwujudnya cita-cita sekolah kita, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan memberikan bekal bagi anak-anak kita untuk di dunia kerja, karena kita adalah SMK. Itu saja. Monggo, Bu Yus. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diskusi dari pertanyaan 1 sampai 6 sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ini waktunya kita diskusikan, kita sama-sama membentuk sebuah visi sekolah kita bagaimana. Tadi ada jawaban dari Bapak Ibu Guru, dari utama kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan potensi di bidangnya. Nah, itu sudah sesuai tidak dengan pelajar profil Pancasila yang tadi kita diskusikan sama-sama. Nah, tadi yang sama dengan jawaban yang kedua juga tentang berakhlak mulia atau berbudi yang baik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi mengembangkan keterampilan ya. Tadi yang sering disebutkan di nomor 2 itu kita percaya bahwa murid adalah bisa mengembangkan keterampilannya berdasarkan di bidangnya. Kemudian ada lagi dari apa tadi? Yang kedua, saya mengembangkan keterampilan tadi. Yang kedua tadi Pak Nukusen. Ya, global tadi berakhlak mulia, kemudian hampir sama dengan jawaban yang lainnya. Jadi intinya daripada mengembangkan potensi dan keterampilannya. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan membentuk pendidikan karakter. Nah, karakter itu bisa sopan santun, dan lisan yang baik, berakhlak mulia, berbudi yang baik, soalnya bagaimana bersikap dengan yang lebih dewasa. Itu dia tadi hanya yang menjawab itu yang nomor 3. Dan yang lainnya juga tadi yang kedua juga hampir sama, jawaban tentang sebuah karakter pada siswa. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada tadi jawaban yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Selanjutnya intinya yaitu tata tertib peraturan cara sekolah harus diatasi dan belajar mandiri, kemudian murid yang berkompetensi di bidangnya. Itu yang inti dari yang saya ambil tadi jawabannya atau pendapatnya sesuai dengan kodratnya, dan siswa memanusiakan manusia tadi sesuai dengan derajat dewantara yang disampaikan. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk jadi ada jawaban dari melakukan pembelajaran pada murid sesuai profil belajar Pancasila. Intisari dari jawaban dari Bapak Ibu tadi itu. Kemudian kita dalam warga sekolah ini paham bahwa ilmu dan budi pekerti itu memiliki manfaatnya, sama dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga terampil di dunia kerja. Jadi intinya itu banyak tadi yang menyampaikan itu tentang keterampilan, kemudian tentang sebuah prestasi, kemudian berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik. Itu intinya dari keseluruhan dari jawaban dari Bapak Ibu tadi. Nah, dari sini dari visi yang sudah ada, di situ adalah visi kita terwujudnya peserta didik berbudi luhur, terampil mandiri dan berprestasi di bidangnya. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi yang sudah Bapak Ibu jabarkan atau sampaikan pendapatnya tadi, dan kesimpulannya tadi tentang mandiri, berbudi pekerti yang baik, berbudi pekerti yang luhur, kemudian berakhlak mulia, kemudian ada terampil juga, ada prestasi juga.
dari visi kita yang itu terwujudnya peserta didik berbudi luhur, terampil, mandiri dan berprestasi di bidangnya. Pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau sudah, ya. Kalau sudah, lalu pertanyaan yang kedua, nanti fix-nya bagaimana setelah itu kita visi yang terakhir itu seperti apa? Sudah nih? Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Oh ada, oke. Oke, Pak. Visi itu adalah intinya kristalisasi dari harapan, impian yang dari sebuah lembaga di mana di dalamnya itu terdapat beraneka ragam pelajaran terutama. Nah di situ kemudian beraneka ragam karakter sifat. Nah kemudian beraneka ragam perbedaan. Dari sini saya mengambil 3 poin. Terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur itu belum cukup. Tetapi bisa berbudi pekerti luhur apabila peserta didik itu beriman dan bertakwa. Ya, itu beriman, bertakwa, setelah itu pasti turun ke berbudi pekerti yang luhur. Memiliki keterampilan belum cukup, karena memiliki keterampilan itu tentu pasti hubungannya dengan produktif. Maka memiliki keterampilan itu ditambah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu aspek kayak seperti bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan yang lain itu aspek pengetahuan yang diutamakan. Kemudian kayak produktif itu adalah aspek yang berkaitan dengan jurusan-jurusan diambil oleh anak. Sehingga kalau kita ada pengetahuannya, ada keterampilannya, kemudian berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti luhur itu adalah sikapnya. Sehingga ada 3 domain, pengetahuan, beriman bertakwa dulu, kemudian berbudi pekerti luhur itu adalah nilai aspek sikapnya, terus terampil dan mempunyai pengetahuan prestasi di bidangnya itu jauh lebih baik. Sehingga 3 aspek tercover, ini kristalisasi yang dimaksud itu seperti ini. Sehingga kalau kita memang mau membuat kristalisasi harus benar-benar rangkaian keseluruhan dari semua jurusan, karena itu jurusan diambil mananya untuk sekolah jurusan AV, kemudian akuntansi, kemudian pemasaran itu adalah produktif, maka di situ kata terampil dilibatkan. Kemudian mata pelajaran yang lain seperti apa, bahasa Indonesia dan sebagainya, kemudian PPKN dan sebagainya, itu aspek pengetahuan dan sikapnya diutamakan. Kemudian bidang agamanya itu terutama pada konsep takwa, beriman dan bertakwa. Sehingga ini loh yang dimaksud dengan kristalisasi dari keseluruhan yang ada, disaring, kemudian dikristalkan menjadi kalimat yang indah yang disebut visi-misi. Terima kasih. Saya tulis tadi yang terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, memiliki pengetahuan. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu tujuan utamanya. Kemudian tadi dari terwujudnya berbudi luhur, terampil mandiri dan berprestasi di bidangnya, ternyata
dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi sampaikan masih ada perlu yang ditambahkan dari agar terwujudnya siswa kita yang baik dan menuju ke profil pelajar Pancasila kan mungkin nggih. Bagaimana seandainya di bidangnya juga berprestasi itu prestasi yang bisa mandiri dan berprestasi itu maksudnya bisa prestasi semua bidang kan dari karena kita mempunyai 3 keahlian kompetensi gitu berarti kita berprestasi maksud sudah berprestasi global ada berprestasi di akuntansi atau mungkin di bakatnya mungkin atau mungkin tampil di kemampuan mereka talentanya apa berarti kata dan terus telepon gue nggak apa diskusi nggak apa gitu kalau kita yang berprestasi itu sama, kurang pas bukan salah. Kita sudah sepakat mengambil jurusan akuntansi, berarti untuk akuntansi itu kaproknya punya visi misi sendiri, yaitu visinya intinya berprestasi di bidang akuntansinya, berbudi ilmu dan sebagainya itu. Kita punya jurusan audio video. Nah, artinya bahwa spesifiknya siswa-siswa kita yang di audio video punya prestasi di bidang audio videonya itu dengan sudah beriman, bertakwa, berbudi ilmu dan sebagainya. Kita punya jurusan pemasaran. Artinya jurusan ini loh yang dimaksud kristalisasi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau berprestasi toh masa anak AV pinter akuntansi kan tidak mungkin. Ini spesifik tapi umum. Kalau misalnya itu di terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, terampil, mandiri dan kompeten. Jadi tidak hanya berprestasi, kalau kompeten kan sudah di bidangnya. Prestasinya itu dihilangkan tapi di sebelum kita buat ini karena di sini kita buat nanti untuk berkelanjutannya jangka panjang di terwujudnya sekolah kita yang di masa depan itu bagaimana. Ya, jadi fitnya ini nanti tidak ada perubahan lagi setelah kita membuat visi, kesepakatan visi untuk sekolah kita. G tetap terus prestasinya G. Itu kan agak beda dengan ya pengetahuan, tapi kata pengetahuan itu diganti. Jadi yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, memiliki belajar mandiri artinya dia tampil. Iya. Tampil mandiri kan berarti siap kerja, walaupun makanya ada pembelajaran tuh bilang. Itu aja prestasi di bidangnya itu ganti ke kompeten ada baik. kompeten ya. Oke. Yang tadi yang dimasakan satu yaitu berpengetahuan itu loh. Nah, itu tadi Pak Dirya memiliki jawaban. Bisa ditambahkan kata memiliki pengetahuan dan keterampilan, mandiri dan berkompeten. Dan-nya 2. Apa diganti serta? Nah, dan-nya diganti. Ya maksudnya ditambahkan. Gini seperti saya. Kita ada sedikit tambahan dari visi yang sudah ada. Nah, dari rangkaian tadi yang
setelah kita menggali sebuah pertanyaan tadi dengan menggunakan sama dengan tadi ada pertanyaan juga setelah kita visi yang sudah ada, setelah kita membuat sebuah jawaban dari pertanyaan tadi, ternyata ada sebuah perubahan dari visi kita. Kesepakatan kita dari warga sekolah juga tenaga didik dan pendidikan di sekolah SMK Bidul Sono terbentuk sebuah visi yang baru, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, mandiri dan berkompeten di bidangnya. Oke, didok ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, dari sini ada di visi tadi, inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu yang bagaimana? Jadi setelah terwujud visi tadi, inisiatif kita itu seharusnya bagaimana? Nah, itu kita diskusikan sama-sama juga. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi yang sudah kita buat tadi? Mungkin ada pendapatnya. Ada perlu berapa detik, berapa menit tidak membedakan pada agama lain. Itu pembentukan karakter atau inisiatif kita pada anak-anak. Seperti itu mungkin disepakati. Oke, dari pertanyaan yang kedua, saya sudah setuju inisiatif. Iya. Oh iya, nah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi untuk beriman dan bertakwa begitu. Karena di sini ada dua keyakinan, Ibu, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Nah, karena di sini SMK kita itu juga ada laki-laki dan perempuan, Ibu. Nah, kalau untuk agama Islam berarti kalau kita dianjurkan untuk laki-laki itu pada saat hari Jumat itu harus Jumatan. Nah, ini kami terus terang agak sulit untuk mengendalikan anak-anak yang memang anak-anak itu yang laki-laki sudah menjalankan agamanya, yaitu untuk Jumatan itu Ibu, tapi terus setelah Jumatan itu tidak tahu. Nah, ini kami mohon untuk kerjasama Bapak Ibu guru, ya, jadi kerjasama kita yang baik untuk menata anak-anak kita itu untuk itu tadi mengarah ke kesadaran diri anak. Setelah menjalankan itu kita seharusnya harus kembali lagi. Nah, ini kita tidak bisa untuk pribadi ngobrol-ngobrol anak-anak ini kalau kita tidak ada kerjasama. Nah, kemarin dari kesiswaan itu sudah menjalankan itu Pak Jeno SKI itu untuk apa? Khotmil Quran ya, istilahnya Khotmil Quran itu katanya sudah berjalan Ibu, alhamdulillah. Nah, ini juga terwujudnya kerjasama kita. Kalau kita tidak ada kerjasama mungkin tidak bisa berjalan. Yaitu terima kasih untuk pembina OSIS dan kesiswaan dan pembina SKI, anak-anak sudah dianjurkan ke situ. Dulu sebenarnya sudah vakum Bu. Nah, terus ini Bu, kami berusaha ingin bahwa untuk setiap sholat luhur bersama itu sudah kami rancang. Kalau istirahat kedua itu rencananya untuk sholat berjamaah. Nah, ini anak-anak masih banyak yang
ya ada sholat berjamaah tapi belum semuanya. Jadi ini juga perlu kerjasama dari Bapak Ibu guru untuk mengobrol-obrol anak-anak untuk sholat berjamaah. Nah terus rencananya itu saya berencana bahwa di istirahat pertama itu sebenarnya kami ingin anak-anak ini diajak untuk sholat duha bersama, tapi kami belum terwujud. Untuk mencapai visi sekolah yang baru tadi, ada beberapa yang disampaikan atau diharapkan dari Bapak Ibu guru di sini atau kami semuanya, yaitu nanti inisiatifnya ada beribadah tadi setelah sholat Jumat itu memberikan kesadaran pada siswa untuk kembali dan melakukan aktivitas lagi mendapatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah harapan kita nanti ada sholat duha, ya itu bisa untuk perubahan. Kemudian apa saja yang kedua nih, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi yang pertama kita sama-sama atau kompak saling bekerja sama untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu tentang sesuai dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu apa saja kolaborasinya yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Kira-kira apa? Kolaborasi sama dengan tadi yang sama dan kita bekerja sama. Nah itu dalam bentuk apa yang dilakukan guru orang tua pada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau pada guru tadi sama-sama bekerja sama untuk membentuk anak-anak berkarakter yang baik, ya tadi intinya berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa dengan cara yang tadi, jadi beribadah, kemudian ada perubahan, nanti ada sholat duha. Untuk yang kedua kayaknya Pak Daman mau memberikan pendapatnya, ancang-ancang ya. Luar biasa, ini aku ini seniornya Mbak semuanya Ibu, jadi sudah melakukan membuat pembuatan visi-visi sudah beberapa kalinya. Oke, terima kasih Bapak Nugusan dan Pak Daman Huri menyampaikan pendapat dengan bagus. Saya kira semuanya sudah terjawab ya dari diskusi tadi, pertanyaan tadi sudah terjawab apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan tentunya sudah terjawab oleh Bapak Nugusan dan Pak Daman Huri. Kita harus bekerja sama bersama-sama dan mewujudkan visi yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita tulis tadi, kita wujudkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kemudian kelancaran dan kita sadar atau merefleksi diri apa yang harus kita lakukan, apa yang sesuai dengan visi itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu berarti kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan visi kita tadi. Intinya itu ya. Pada langkah konkretnya sudah tadi disampaikan juga. Langkah konkretnya kita bersama-sama dan wujudkan visi itu dan bertanggung jawab, berdisiplin seperti yang sudah kita saya diseminasikan kemarin, yaitu kita berbudaya positif dengan baik dengan sekolah atau merefleksi diri kita bagaimana kita harus bersikap atau berdisiplin untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dengan terwujudnya visi tadi kita sepakati tadi, nanti kita suatu waktu Pak Nur dengan yang lainnya, dan kesimpulannya dari diskusinya tadi adalah kita sudah mencapai atau membuat sebuah visi itu dan harus dilaksanakan dengan baik sungguh-sungguh, karena itu dari diri kita tadi, kesepakatan kita, semua kesimpulannya yaitu terwujudnya visi kita yang baru, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, kemudian berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan mandiri dan berkompeten di bidangnya. Dari visi ini kita sama-sama bekerja sama bagaimana bisa terwujud, dan tadi untuk tanggung jawabannya dilaksanakan dengan baik nih Bapak Ibu, demi terwujudnya visi sekolah kita yang baik. Dan nanti untuk tercapainya, dan seperti Pak Daman menyampaikan tadi, tercapai tidaknya itu kita sudah berusaha dan Allah tahu usaha kita, dan semua kita dimudahkan dalam mencapai visi sekolah kita yang baru ini. Kesempatan seperti itu Bapak Ibu, ini ada sedikit quote atau kata-kata Pingisol kan terlihat batu dipungut taruh di baju. Mari ciptakan pendidikan bermutu agar terwujud negara yang maju. Terima kasih Bapak Ibu.
visi kita sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktu dan saat kita berkumpul di acara ini dalam membentuk visi kita di sekolah kita dengan diskusi pembentukan visi dan para perubahan praktek di sekolah kita semoga berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Iva Mumtazah. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Saya sampai terpesona. Betul, saya tidak berbohong. Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat. Juga Ibu Kepala Sekolah sekaligus DGB yang luar biasa. Setiap pendampingan individu, saya selalu menemukan hal baru yang bisa saya buat sebagai pembelajaran juga pengalaman. Di sini tadi saya melihat Bapak Ibu begitu kreatif, kemudian menyampaikan pendapat dengan sangat bagus dan luar biasa. Meski awalnya kesan saya yang pertama, Bapak Ibu kok diam kenapa ya? Nah, tapi ternyata diskusi kita menjadi sangat hangat dan live gitu istilahnya dalam bahasa Inggris, karena kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dan catatan saya sampai banyak sekali, ada 2 lembar. Saya simpulkan saja, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini untuk merumuskan visi sekolah yang baru. Semoga dicatat sebagai amal ibadah kita yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian tadi Pak Nur yang luar biasa, Pak Damanpuri, Bu Nana dan Bapak Ibu yang lain yang saya belum hafal karena belum kenangan satu persatu. Pendapat panjenengan semua luar biasa. Saya akan mengambil juga beberapa hal baik, budaya positif yang ada di sini, termasuk tadi sholat duha berjamaah, karena di sekolah saya yang ada baru sholat duhur berjamaah. Jadi di setiap sekolah yang saya kunjungi Bapak Ibu, saya juga mengambil hal-hal yang baik. Kemudian ada satu hal, mungkin Bapak Ibu kita harus selalu berpikir positif. Kita kalau dalam PGP, pendidikan guru penggerak, kita harus terbiasa untuk melihat aset, bukan melihat kekurangan. Nah, contohnya aset sekolah ini saya lihat bangunannya bagus, fasilitasnya sudah bagus, itu dimanfaatkan. Ya, misalkan nanti jika pendidikan di sini sudah berbasis IT, Ibu, sudah. Nah, kemudian punya musola yang bagus ya. Nah, seperti itu, dan pendidiknya di PAI juga ya itu dimanfaatkan ya. Jadi kita melihat aset sebagai sumber kekuatan sekolah kita, asetnya ya. Dari aset itu nanti kita kembangkan. Tapi namanya manusia seperti saya, kita pasti berkeluh kesah, itu sangat wajar. Kok sekolah saya cuma begini, kok begini. Nah, dengan mengikuti PGP, jujur saya mendapat pengalaman bahwa kita harus selalu bersyukur. Ada satu sekolah yang saya kunjungi sampai saya menitikkan air mata. Karena sekolah itu kelasnya dengan kerjasama dengan wali murid dan komite, karena belum ada batuan harus disanggah dengan kayu Bapak Ibu. Karena kekurangan ruang belajar. Kemudian ada lagi yang harus belajar di depan musola jika cuaca hujan karena kelasnya belum dapat bantuan rehab. Tapi saya bilang, panjenengan harus bersyukur Bapak Ibu di sini, panjenengan punya aset. Asetnya apa? Wali murid yang luar biasa dukungannya terhadap sekolah. Nah, jadi mulai dari sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan tapi tidak sadar. Okay. Kita selalu melihat aset hal-hal yang baik di sekolah kita. Dalam bahasa Inggris ada yang saya baca itu positive vibes, positive mind. Jika kita berpikir dengan positif, aura yang keluar dari kita itu selalu aura positif. Walaupun namanya manusia kita selalu jutek, ya kan? Kadang ibu-ibu nonton sinetron ternyata tidak sesuai ekspektasi, jutek. Bapak-bapak ketika nonton bola tim kesayangannya kalah, besoknya berimbas. Nah, itu yang kita tidak boleh lakukan. Saya pernah bilang,
Bu Iva ini yang dibilang terlalu sempurna. Tapi tadi Pak Daman Nuri ngendikan, Allah akan mencatat segala hal baik yang kita lakukan. Yang penting kita sudah berusaha. Dan Bu Yus tugas berat, jangan dibilang berat ya. Tugas Bu Yus berarti mensosialisasikan visi yang baru ke Bapak Ibu, dan saya setuju dengan Pak Nur, itu kita kembali ke individu kita masing-masing Bapak Ibu. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak hanya menulis saja,